Shalom dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Frans Geras, mahasiswa PPG Batch 3 Kemenak dari LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010600136. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN 04 Bungku, tepatnya di kelas 6 dengan topik Allah sumber kekuatanku. Ini bukti daftar diri saya dan ini adalah KTP saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat siang. Oke. Baik, selamat siang. Siang. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Oke, puji Tuhan, kita hari ini boleh berjumpa lagi di sini di kelas pendidikan agama Kristen bersama Pak Guru. Oke, kita semua sehat ya? Sehat ya? Oke, puji Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan sehingga setiap hari kita bisa datang ke sekolah untuk belajar, ya. Siapa senang untuk datang ke sekolah? Oke, semua senang ya. Semua senang. Kenapa kita harus senang datang ke sekolah? Karena di sekolah kita diajar banyak hal. Betul tidak? Betul. Doa untuk belajar. Bisa, Rehan? Bisa. Semua berdiri. Kita nyanyi pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Siap? Ya, nyanyi semua ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di ataslah, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Sekali lagi semua nyanyi. Rehan pimpin kita dalam doa. Semua tutup mata, sikap doa. Datang kembali untuk belajar, berikan kami kecintaan, kabur yang mengajar kami, hidup kami, amin. Kita lanjut belajar. Pak Guru mau absen dulu. Oke, dengarkan namanya. Abdi Julio. Hadir. Andre. Hadir. Canggi. Hadir. Filia. Hadir. Oke, hadir. Semua yang sikap tegak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, kita masuk dalam pelajaran, tetapi Pak Guru ingin mengingatkan kita tentang pelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang topik kita minggu kemarin? Kira-kira siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, Jevano, apa? Mendengar tangisan seksama. Ya, topik kita kemarin adalah mendengarkan
tangisan sesama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada teman kita yang menderita, teman kita yang susah, yang sengsara, ada orang lain yang susah, yang sengsara, kita harus apa? Kita harus peka bisa mendengarkan mereka juga. Paham ini? Materi kita hari ini bicara tentang ini. Apa ini? Allah sumber kekuatanku. Kita akan bicara tentang topik ini hari ini. Kita sudah selesai dengan topik yang minggu kemarin di mendengarkan tangisan sesama, dan hari ini kita masuk dalam materi dan topik yang baru, bicara tentang Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kekuatanku. Dan hari ini kita akan belajar bersama Daud dan Goliat. Ini dia. Ini adalah gambaran antara Daud dan Goliat. Ini gambarannya. Ini Goliat dan ini adalah Daud. Nah, Allah sumber kekuatanku itu adalah materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada topik ini adalah yang pertama apa? Baca semua. Dapat menganalisis beberapa keterbatasan manusia. Peserta didik dapat menganalisis beberapa keterbatasan manusia. Ternyata ada keterbatasan manusia. Manusia itu terbatas, punya keterbatasan. Maka di pelajaran ini kita akan coba lihat bagaimana sih dan di mana sih keterbatasan kita. Yang kedua, apa? Peserta didik dapat menceritakan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Di pelajaran ini kita akan mencapai tujuan ini. Peserta didik, kamu semua akan tahu dan dapat menceritakan bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Kita akan lihat dalam materi ini. Ini pertanyaan muncul ketika kita mau belajar tentang Allah sumber kekuatan kita. Nah, pertanyaannya muncul begini. Tapi tidak harus untuk dijawab, kita akan melihat jawabannya dalam materi kita. Yang pertama, menurut kalian apa saja kelemahan yang dimiliki oleh Daud saat melawan Goliat? Ingat-ingat saja dulu. Ya, kira-kira di sekolah minggu saya sudah diajarkan tentang Goliat dan Daud, perkelahian Goliat dan Daud. Apa sih kelemahannya Daud di situ saat melawan Goliat? Sudah bisa diingat-ingat. Sudah bisa. Mari buka Alkitabnya. Lihat di Alkitabnya dan kita baca secara bergantian. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40, ya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Sama-sama semua. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Seperti cita-citanya Goliat tadi, tapi dia mau mengalahkan Daud. Itu cita-citanya. Semua kita punya cita-cita. Pak Guru punya cita-cita juga. Nah, perhatikan. Cita-cita Goliat ketika menghadapi bangsa Israel adalah apa? Kemenangan. Itu dia. Itu yang ada dalam pikirannya Goliat ketika dia melihat Daud, ketika dia melihat bangsa Israel, dia harus kalahkan. Itu cita-citanya, itu keinginannya yang muncul di kepalanya. Dia mau
kalahkan Daud. Goliat yakin bahwa dirinya dan seluruh prajuritnya akan memenangkan pertarungan tersebut. Karena apa? Karena mereka memiliki fisik yang kuat dan sudah berpengalaman dalam berperang. Lihat ayat 4 sampai ayat 11. Kalau kita mau baca keseluruhan kitab 1 Samuel pasal 17. Bangsa Filistin ya, atau pasukannya siapa ini? Pasukannya Goliat itu tenaganya kuat-kuat, besar-besar. Makanya orang Israel jadi takut, tidak berani tampil di hadapannya orang Filistin. Ketika orang Israel mau menyerang orang Filistin, Goliat dia maju. Orang Israel jadi mundur karena ketakutan. Maka satu-satunya cita-cita yang ada pada kepala Goliat adalah dia mau mengalahkan orang Israel. Goliat meremehkan Israel, apalagi ketika ia melihat Daud. Daud memang masih muda dan tidak punya pengalaman dalam berperang. Goliat menghina Daud karena apa? Daud masih kelihatan muda. Alkitab mencatat dia kemerah-merahan, masih sangat muda. Belum punya pengalaman perang yang seperti Goliat. Tidak punya pedang yang bagus. Daud tidak punya itu. Ya, Daud itu masih muda dan tidak punya pengalaman dalam berperang. Tapi ini yang menjadi kekuatan Daud. Tetapi Allah menyertai Daud. Itu yang membedakan. Jadi kita bisa menganalisa bagaimana kekuatan Daud itu datang bukan dari dirinya, tapi dari diri Tuhan. Atau datang dari pihak Tuhan. Pertolongan Daud bukan datang dari kemampuan dirinya, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari perlengkapan yang dia punya, tapi kemampuan dan kekuatan Daud itu datangnya dari pihak Tuhan. Dari Daud kita belajar bahwa pemeliharaan Allah terlihat dalam keberaniannya. Yaitu Allah memberi Daud keberanian untuk menghadapi musuh yang mustahil. Kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Oke. Cluenya ini. Cluenya. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Jangan ikuti apa yang Pak Guru buat. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Kita contohkan. Pegang hidung. Semua. Pegang hidung ya. Oke. Cluenya, dengar cluenya. Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Apa yang Pak Guru bilang. Ikuti. Pegang mata. Ada yang salah? Pegang mulut. Oke, masih fokus. Ini melatih fokus kita ya. Sudah siang-siang ini. Sudah siang ini. Sudah mau jam terakhir ini agak ngantuk-ngantuk. Jadi Pak Guru mau latih fokusnya dulu. Pegang telinga. Lagi. Pegang mata. Oke, baik. Semua masih fokus. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Ternyata semua masih fokus untuk belajar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang Pak Guru mau bagikan LKPD-nya. Ya. Sebelum Pak Guru putar video, Pak Guru mau bagikan LKPD-nya untuk kamu kerjakan kelompok. Oke. Pak Guru bagi kelompok dulu. Nah, Pak Guru bagi kelompok. Jenaya sama Gideon sama Abdi. Satu kelompok. Bikin di sini. Ya, bikin. Jevano dengan Andre dengan Vili. Bikin di sini. Ya, di Andre. Abdi geser saja. Oh ya, Jevano mundur. Nah.
Ya, angkat. Abdi ke sini, Gideon gabung saja sini. Oke, Jenaya putar kursinya ke sini, Nak. Nah, Jenaya dari sini. Ya, Jenaya dari sini. Abdi dari sini. Oke. Ya, mundur ini Jevano ke sana ke Andre. Oke. Oke, Jevano sebelah sini. Sini Jevano. Ya. Filia di sini, Filia. Oke. Oke, Filia sebelah sini. Ya, sebelah situ aja. Ya, situ. Oke, sip. Ya. Oke. Ya. Oke, sip. Atau ya, begitu aja. Sini. Canggih kasih begini, canggih. Nah, G maju G. Ya, oke. Oke, Rehan angkat. Rehan. Oke. Semua sudah dalam kelompok. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Oke. Pak Guru bagi dulu, baru. Ini nanti untuk komitmennya ya. Simpan yang kertas kosong itu disimpan dulu. Oke. Ini sebentar kamu mewarnai masing-masing ini. Dion. Nanti tulis namanya ya yang digambar itu. Masing-masing di LKPD-nya yang ini ditulis nama kelompoknya. Nanti dipresentasi di depan. Oke, baik. Oke, sekarang Pak Guru mau tunjukkan salah satu video yang akan memberi kita inspirasi untuk bagaimana kita melawan rasa takut kita, melawan kelemahan kita, melawan raksasa kita, melawan lawan kita yang besar sekalipun, melawan dan menaklukkan cita-cita kita atau menggapai cita-cita kita. Melalui video ini kita akan lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kita akan lihat, Pak Guru akan putarkan kita. Simak baik-baik karena melalui video ini akan ada inspirasi untuk menjawab LKPD kita masing-masing. Jangan takut rumah kecil. Ya, ya. Berani. Dia harus lewati aku dulu. Sudah aman gambar kecil. Gila lagi ya Daud. Lihat, lihat tidak. Ada singa menyerang, tapi ku kalahkan. Aku tidak punya waktu untuk bualanmu. Kau dipanggil ayah. Ku menerima lamaran.
Ini dia. Aku akan melawannya. Daud melawan Goliat. Kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, kalian sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri, mungkin aku harus. Nah, Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Perhatikan kalimat-kalimat itu. Aku akan membelahmu dan menggigitlah menjadi debu. Goliat menghina Daud. Ya? Goliat menghina Daud di situ. Ini dia. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukai hari ini. Ya. Lihat. Ya, itu sumber kekuatan Daud. Tuhanku tidak lemah. Tuhanku tidak lemah. Daud memenggal kepala Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Orang Filistin jadi ketakutan dan mereka lari. Lihat di Alkitabnya. Apa ini? Tapel. Di situ ada senjata apa? Sudah paham semua kan? Bisalah dikerjakan dengan cepat itu. Lanjut kerjakan dengan LKPD ataupun yang individu atau yang pribadi. Pak Guru sudah bagi tadi semua bersamaan. Itu bedakan saja. Ya. Lanjut, langsung kerjakan saja. Yang puisi tadi, ada puisi ya, dibuat puisi di situ.
senjata Daud, Nah. ketapel, uban, tongkat, dan batu. Ya. Senjata Goliat, pedang, tombak, linding. Ya. Status, Lembing. Ya. Yang lain dengar. status Daud, gembala. Ya. Status Goliat, tentara. Tentara. Oke. Bagus. Sumber kekuatan Daud, Tuhan Allah. Ya. Sumber kekuatan Goliat, kekuatan fisik dan pengalaman. Oke. Sip. Oke. Boleh. Dengan pikiran sendiri. Silakan Gideon. Kasih kuat. Nah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memerintahkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku air berlalu. Ia menjelaskan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersabdaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke. Kamu lihat ini. Sekarang kita dapat memahami bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Kita semua adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, kita membutuhkan orang lain. Kita juga membutuhkan Allah, karena Dialah yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Ya, kita butuh Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan untuk Dia melakukan perkara besar dalam diri kita. Oke, sekarang dengan kita membutuhkan Tuhan, mari Pak Guru minta kamu membuat komitmen. Masing-masing tulis di bukunya. Masing-masing tulis di kertas. Nanti Pak Guru kumpul sebentar. 3 menit dari sekarang. Buat komitmen. Buat komitmen. Apa masalah saya? Apa masalah saya? Ya? Apa masalah saya? Apa yang saya takutkan? Apa raksasa saya? Kalau Daud, raksasanya Goliat. Ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pak Guru mau simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, kita telah belajar tentang Allah sumber kekuatan kita hari ini. Pelajaran ini mengingatkan kita atau mengingatkan kalian bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Dari pelajaran ini kita bisa tahu bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Maka kita membutuhkan Tuhan. Nah, selanjutnya kita yang terbatas ini harus percaya bahwa Allah selalu memelihara hidup kita semua. Allah selalu memelihara. Pak Guru mau sampaikan sedikit tentang materi ini. Materi minggu depan kita akan belajar tentang ini. Aku pribadi yang istimewa. Ini materi selanjutnya. Aku pribadi yang istimewa. Dari Tuhan sebagai penolong kita, menjadikan kita semua istimewa. Mari kita bernyanyi dalam sikap doa. Kita bersyukur Tuhan sudah sertai pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan, lagu itu kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Semua dalam sikap doa. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari Daud. Kami punya kekuatan baru, sebab Tuhan ada bersama kami. Seperti Daud mengalahkan rasa takutnya,
mengalahkan raksasanya. Kami tahu kami juga akan mampu mengalahkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau pulang. Tuhan sertai kami, peliharakan kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Ini doa kami menutup kegiatan pembelajaran kami siang ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan, kita tiba semua di rumah dengan selamat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke.